Assalamualaikum sahabat Takwa, seneng ya bisa ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau ulas lagi nih intisari dari surah Al-Fatihah, Ummul Quran ya, dari awal sampai akhir. Iya, betul. Tujuannya sih biar pemahaman kita makin kuat soal relevansinya lah di kehidupan kita sekarang. Kan nyambung juga dari obrolan kita yang lalu-lalu. Mhm. Nanti kita coba tambahin juga ya catatan dari para ulama kayak Imam As-Samarkandi atau Al-Baghawi kalau ada yang kelewat kemarin. Sip, bagus itu. Oke deh, ini Takwa Talks with AI, when Takwa Talks to Technology, obrolan ringan menambah ketakwaan. Kita mulai ya. Monggo. Jadi, Al-Fatihah ini emang kayak peta ringkas tapi isinya lengkap banget ya buat kehidupan kita sebagai muslim. Mari kita gali lagi pesan utamanya. Oke, Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini perlu diingat lagi, bukan sekedar ucapan pembuka aja. bukan rutinitas gitu ya. Iya, bukan sekedar itu. Ini ada makna isti'anah. Kita tuh minta tolong sama Allah. Sekaligus juga tabaruk, mengharap berkahnya dalam segala hal baik yang kita kerjakan. Malah, kata Imam As-Samarkandi, Allah sendiri yang ngajarin kita mulai dengan ini. Terus ada juga catatan dari Imam Al-Baghawi soal diskusi ulama, ini bagian ayat Al-Fatihah atau bukan? Oh, ada diskusi itu ya. Ada. Ini nunjukin betapa kayanya khazanah Islam kita. Tapi intinya, Bismillah ini kunci pembuka yang penuh kesadaran akan Allah, penuh berkah. Berarti relevan banget ya sahabat Takwa. Mulai kerja, rapat, atau hal kecil sekalipun, kalau diawali bismillah dengan sadar, itu kayak kita ngundang pertolongan dan berkah Allah langsung. Bener nggak? Tepat sekali. Itu mengubah cara pandang kita ke aktivitas sehari-hari. Dari biasa jadi, wah, bernilai ibadah. Nah, itu dia. Lanjut ayat kedua. Lanjut ke Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, Alhamdulillah ini bukan cuma makasih ya. Lebih dari itu ya. Jauh. Ini pujian yang menyeluruh. Sana istilahnya. Atas kesempurnaan zat Allah, sifatnya, asma'nya. Plus, ini juga syukur. Rasa syukur atas semua nikmatnya. Gitu kata Imam Al-Baghawi dan Ibnul Qayyim. Wah, lengkap ya. Lengkap. Terus Rabbil Alamin. Ini menegaskan Allah itu pemilik, malik ya, tapi juga pemelihara sekaligus pendidik, murabbi, yang aktif banget ngurusin seluruh alam semesta. Alamin itu kan semua ciptaan. Ini menurut tafsir As-Samarkandi dan Al-Baghawi juga. Jadi kayak pengingat kuat ya buat kita semua, sahabat Takwa, untuk selalu ngelihat nikmat yang nggak kehitung di sekitar kita. Dan sadar semua ini ada yang ngatur, ada yang pelihara. Betul. Biar kita rendah hati, nggak ngerasa, wah ini usaha gue sendiri gitu. Nah, itu dia. Biar nggak sombong. Lanjut Ar-Rahman Ar-Rahim. Uniknya, setelah nyebut Rabbil Alamin yang kesannya agung, megah, mungkin ada sedikit rasa gentar gitu ya, tarhib. Iya, ada kesan keagungan gitu ya. Betul. Allah langsung sandingkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Ini ngasih harapan, tarhib. Jadi seimbang. Itu dijelasin Imam Al-Qurtubi. Keseimbangan lagi ya kuncinya. Iya. Ar-Rahman itu rahmatnya yang luas banget buat semua makhluk tanpa kecuali. Kalau Ar-Rahim itu rahmat yang khusus, terus-menerus buat orang-orang beriman. Kata Imam Al-Baghawi dan As-Samarkandi gitu. Menarik banget. Jadi selalu ada harapan ya, selebar apapun masalah kita. Karena rahmat Allah itu Ar-Rahman. Tapi ada juga jalur VIP, kasih sayang buat yang taat, lewat Ar-Rahim. Bisa dibilang begitu. Ini juga jadi inspirasi kita buat baik ke semua orang ya. Tentu, meneladani sifat Allah kan. Berikutnya, Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Ada juga qiraah lain, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Bedanya apa tuh Malik sama Malik? Keduanya sama-sama kuat, menegaskan kekuasaan absolut Allah. Tapi Malik lebih ke raja, Malik lebih ke pemilik. Intinya sama. Di Yaumiddin, hari perhitungan itu, semua klaim kuasa dunia, ya udah, nggak ada artinya. Sirna semua. Tafsir As-Samarkandi dan Al-Baghawi juga menekankan ini. Jadi nggak ada lagi jabatan, kekayaan. Nggak ada. Ayat ini jadi penyeimbang lagi. Setelah dapat harapan dari Ar-Rahman Ar-Rahim, kita diingatkan ada pertanggungjawaban. Ada rasa khauf, hormat, dan waspada. Jadi ngajak kita hidup lebih, akuntabel gitu ya. Nggak silau sama status duniawi yang sementara ini. Jaga keseimbangan antara laja, harapan, dan khauf, rasa takut, hormat. Tepat.
Nah, sekarang jika masuk ke inti dialognya nih, ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kayaknya sentral banget ya. Banget. Perhatiin deh, ada iltifat, perubahan kata ganti. Dari tadinya nyebut Allah pakai dia, Rabbil Alamin, Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin, sekarang langsung engkau, iyaka. Oh iya. Kenapa tuh? Ini nunjukin kedekatan. Setelah kita memuji-muji Allah, kita merasa dekat, langsung berdialog. Terus, kata iyaka, hanya kepada engkau, ditaruh di depan. Kenapa di depan? Itu namanya tahsis atau hasr, penghususan. Artinya, hanya dan hanya kepada engkau kami menyembah, na'budu, dan hanya kepada engkau kami minta tolong, nasta'in. Jadi nggak ke yang lain sama sekali ya? Sama sekali. Na'budu itu puncaknya ketundukan plus cinta yang sempurna. Bukan cuma ritual. Nasta'in itu pengakuan kita lemah, kita butuh banget pertolongan Allah, buat ibadah, buat hidup. Ini juga penangkal ujub, rasa bangga diri. Ibadah disebut duluan sebelum minta tolong, itu adabnya. Wah, dalam banget ini. Jadi na'budu itu soal membebaskan diri dari berhala modern juga dong ya? Kayak materi, jabatan, atau ngejar-ngejar pujian orang lain. Bisa banget diartikan ke sana. Apapun yang kita dahulukan selain Allah, bisa jadi ilah lain kan? Ayat ini ngajak kita luruskan niat, ikhlas, dan cara mutaba'ah. Terus seimbangkan ikhtiar sama tawakal. Oke. Terus kita minta. Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, ihdina ini bukan cuma tunjukin arahnya, Tapi juga teguhkan kami di atas jalan itu, sabitna. Ini ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib dan Ubay bin Ka'ab dalam tafsir Al-Bagawi. Juga berarti beri kami taufik, kemampuan gitu. Wafikna, kata Imam At-Tabari. Kita tuh selalu butuh tambahan hidayah, ziyadah. jadi bukan minta sekali terus cukup ya? Enggak. Terus menerus. Syiratul mustaqim itu ya jalan lurus yang jelas. Islam, Al-Quran, Sunnah. Itu kesimpulan banyak mufasir. Bener-bener doa harian yang paling penting ya. Tiap hari kan banyak pilihan, belokan. Ini kayak kompas, minta dijaga lurus terus. Betul. Dan ayat terakhir, merinci jalan lurus itu kayak gimana? Ayat 7 ya? Iya. Syiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang udah engkau beri nikmat. Siapa mereka? Para nabi, siddiqin, orang jujur dan benar, syuhada, mati syahid, dan solihin, orang soleh. Itu ada di surah An-Nisa ayat 69. Teladan kita ya, berarti. Iya, bahkan ada riwayat dari Abul Aliyah di tafsir As-Samarkandi dan Al-Bagawi, itu merujuk juga secara khusus ke Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar. Terus lanjutannya, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai. Yang dimurkai itu siapa? Mayoritas tafsir, berdasarkan hadis dan ayat lain, merujuk ke kaum Yahudi. Mereka tahu kebenaran, tapi nolak atau menyimpang. Oke. Terus yang terakhir? Waladdallin, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ini mayoritas tafsir merujuk ke kaum Nasrani. Semangat beramal, tapi tanpa ilmu atau menyimpang dari ajaran pokok nabinya. Jadi jelas banget ya batasannya. Kita disuruh ikut jalan orang baik, dan hati-hati jangan sampai kayak dua golongan itu. Tepat. Belajar dari kesalahan umat terdahulu. Bahaya banget kalau punya ilmu tapi nggak diamalin. Atau sebaliknya, semangat ibadah tapi nggak pakai ilmu yang benar. Keseimbangan lagi kan, dan pegang teguh sumber otentik. Jadi, sahabat Taqwa, kalau dirangkum nih, Al-Fatihah itu luar biasa ya. Mulai dari kenal Allah, pujian, rahmat, kuasanya, terus komitmen nyembah dan minta tolong cuma ke Dia, lanjut minta petunjuk, jalan lurus, sekaligus minta dijauhkan dari jalan yang salah. Benar-benar inti dialog kita sama Allah. Presis, sebuah rangkuman sempurna ajaran Islam dalam 7 ayat. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal buat kita renungkan bareng-bareng sahabat Taqwa. Silahkan. Setelah kita segarkan lagi ya pemahaman kita soal Al-Fatihah ini secara utuh, coba deh kita bayangin, gimana ya rasanya kalau setiap interaksi kita, tiap keputusan yang kita ambil, bahkan pas lagi susah gitu, kita benar-benar hadapi dengan kesadaran penuh akan makna Al-Fatihah ini. Menarik itu. Kira-kira perubahan mendalam apa ya yang bakal terjadi di diri kita dan hubungan kita sama Sang Pencipta? Nah, itu pertanyaan bagus untuk kita bawa pulang, kita renungkan masing-masing. Semoga ulasan kita kali ini ada manfaatnya ya, dan bikin kita makin dekat sama Al-Quran. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sama-sama. Taqwa Talks with AI. When Taqwa talks to technology,
obrolan ringan menambah ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.